Salam sejahtera untuk sekalian warga jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita ini menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Kami warga Baroto mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 47 bait yang pertama. Semesta, pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yurinawa Salawangi, STH. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 52, baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami akan membaca Alkitab yang juga adalah firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendalami dan menghayati kekayaannya bagi hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih dengan tetap berdiri, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yang saya bacakan demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah minggu kemarin, kita berbicara tentang perjalanan Paulus dan Barnabas. Perjalanan Paulus dan Barnabas ini adalah perjalanan pertama di dalam penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Maka pada malam hari ini berdasarkan Kisah 16 ayat 4 sampai ayat 10. Ini mau bicara tentang perjalanan Paulus dan Silas. Perjalanan Paulus dan Silas ini adalah perjalanan yang kedua di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus dan Silas, tapi ada satu tugas khusus bagi Paulus dan Silas untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi keputusan Yerusalem, yang di sana menyatakan bahwa seperti yang dikatakan dalam pasal 15 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Jadi, inilah yang disampaikan oleh Paulus dan Silas sebagai atau dalam bentuk sosialisasi apa yang menjadi keputusan Yerusalem. Dan agaknya Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Paulus dan Barnabas, agaknya di sana kita tidak melihat adanya ketegangan-ketegangan, khususnya terkait dengan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Tapi dalam perjalanan yang kedua, sebenarnya dengan
sosialisasi yang disampaikan oleh Paulus dan Silas sebenarnya dilatar belakangi juga adanya ketegangan-ketegangan antara Yahudi Kristen dengan orang-orang Yunani Kristen atau orang-orang non-Yahudi Kristen. Ada ketegangan-ketegangan tertentu, dan itu sebabnya di dalam persidangan Yerusalem diputuskanlah seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Sekali lagi seperti tertulis di dalam Kisah pasal 15 ayat 28 sampai ayat 29. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baru-baru ini seperti yang pernah saya sampaikan juga pada ibadah minggu, bahwa GPIB juga telah menyelesaikan persidangan sinode yang ke-21. Di sana banyak perubahan-perubahan dalam tatanan bergereja di GPIB. Baik di dalam pemahaman iman, di dalam tata gereja, juga di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di GPIB. Banyak hal terjadi perubahan-perubahan di sana. Dan khususnya bagi Mupel Jateng DIY, pada tanggal 20 November ini, tanggal 4 Desember, tanggal 11 Desember, di Mupel Jateng DIY ini disosialisasikan. Khususnya pertama-tama bagi para presbiter. Supaya para presbiter memahami terjadinya perubahan-perubahan itu. Bapak saudara, seberapa penting sosialisasi ini? Sosialisasi ini menjadi penting supaya ketika terjadi perubahan-perubahan, maka semua dapat memahami. Dan ketika semua memahami, maka perjalanan hidup kita bergereja akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan tenang, berjalan di dalam kedamaian. Tapi ketika ini tidak disosialisasikan, ketika ada perubahan lalu itu tiba-tiba dilaksanakan, itu akan menjadi atau menghadirkan ketegangan tersendiri dalam bergereja. Demikianlah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Itu sebabnya Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bagaimana Paulus menjelaskan bersama Silas ketentuan, keputusan sidang Yerusalem. Di sana dikatakan bahwa mereka menjadi tenang. Mereka menjadi hidup di dalam damai. Bahkan di sana dikatakan bahwa jumlah orang percaya semakin bertambah dan bertambah. Poin yang kita dapat di sini adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai berdampak secara signifikan. Dalam konteks ini, bahwa ternyata kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai di dalam hidup bergereja memberikan dampak di dalam pertambahan orang yang percaya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mereka mengabarkan, menyampaikan sosialisasi tentang keputusan sidang Yerusalem, maka Paulus dan Silas berangkat untuk menjalankan atau meneruskan pekabaran Injil yang dilakukan. Ada yang menarik, Bapak saudara, dalam perjalanan Paulus dan Silas ini. Apa yang menarik? Yang pertama-tama di sana tadi dikatakan bahwa Paulus dan Silas hanya melintasi Frigia dan Galatia. Frigia dan Galatia ini ada di Asia. Dan tadi dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan bahwa mereka oleh dorongan Roh Kudus, mereka tidak melayani di Frigia dan Galatia. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ada dorongan dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang menuntun pekabaran Injil Paulus dan Silas ini, menentukan bahwa mereka jangan ke Frigia dan Galatia, hanya melintasinya saja. Nah, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita telisik dalam latar belakangnya,
bahwa ternyata ada persoalan yang serius di dalam, seperti apa yang tadi saya katakan, di dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Ketegangan yang terjadi, Bapak Saudara, ini adalah bicara tentang kerasulan dari Paulus itu sendiri yang diragukan, yang orang-orang Yahudi Kristen khususnya masih belum dapat menerima kehadiran Paulus sebagai seorang rasul, sebagai pemberita Injil. Lalu kalau ada dorongan Roh Kudus agar Paulus dan Silas tidak ke Frigia dan Galatia, sebenarnya supaya tidak terjadi pertengkaran di sana. Karena ketika itu terjadi pertengkaran, pemberitaan Injil akan terhambat. Jadi ini yang melatar belakangi bagaimana atau kenapa Rasul Paulus hanya melintasi Frigia dan Galatia. Bahkan kemudian di ayat berikutnya, maka di sana dikatakan oleh Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ke daerah Bitinia. Ini pun sama persoalannya, bahwa banyak atau masih banyak yang meragukan kerasulan dari Paulus. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari apa yang disampaikan tadi, ada dua hal yang menjadi penting di sini. Yang pertama, bahwa ketenangan dan kedamaian itu memberikan satu pertumbuhan yang signifikan, yang membawa pertambahan orang percaya. Yang kedua, bahwa bagi Paulus, seruan Roh Kudus, seruan Roh Yesus. Jadi Bapak Saudara, Roh Kudus dan Roh Yesus ini sama sebenarnya. Jadi bukan Roh Kudus itu sendiri, Roh Yesus itu sendiri. Bisa dapat dikatakan ini hanya gaya bahasa di dalam penulisan. Jadi Roh Kudus dan Roh Yesus itu sama. Lalu bagaimana Paulus menyikapi suara Roh Kudus ini? Bagaimana Paulus menyikapi suara Roh Yesus ini? Bahwa Paulus melihatnya itu sebuah discernment. Discernment itu adalah sebuah kearifan. Jadi suara Roh Kudus menjadikan kita lebih bijak di dalam menjalani panggilan dan pengutusan kita. Roh Kudus akan menjadikan kita bijak di dalam menjalani hidup. Maka Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa damai? Maka ada dua poin. Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa kalau Paulus melihat suara Roh Kudus, suara Roh Yesus itu adalah sebuah discernment, maka di sana mau dikatakan bahwa Paulus tidak ingin mencari-cari persoalan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Persoalan itu jangan dicari-cari. Karena banyak orang suka cari-cari persoalan. Itu catatan pertama, Bapak Saudara. Yang kedua, bahwa dengan menghindar berdasarkan discernment tadi, bahwa kalau kita tadi dikatakan jangan cari-cari persoalan. Yang kedua, bahwa yang namanya persoalan memang tidak dapat dihindari. Jadi sekali lagi, Bapak Saudara, jangan cari-cari persoalan. Dan kalau kita berhadapan dengan persoalan, persoalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bapak Saudara, bagaimana kita merefleksikan perjalanan Paulus dan Silas di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita berumah tangga dan berkeluarga. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kehidupan rumah tangga dan keluarga kita mau hidup dalam tenang dan damai, maka jangan cari-cari persoalan. Baik suami, baik istri. Kadangkala keributan yang ada dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, sesungguhnya persoalan itu adalah sesuatu yang dicari-cari.
atau sengaja diadakan. Mungkin di balik itu ada tujuan-tujuan tertentu sehingga persoalan itu diadakan. Artinya bukan persoalan itu pada intinya, tapi apa yang dibalik dari persoalan yang dicari-cari itu menjadi lebih penting. Yang kedua, Bapak Saudara, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga ada persoalan yang harus dihadapi oleh suami istri, bahkan bersama dengan anak-anak menghadapi persoalan keluarga. Jadi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merindukan kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai, maka pesan ini menjadi penting. Sekali lagi, jangan cari-cari persoalan, tetapi persoalan bukan sesuatu yang harus kita hindari. Persoalan itu harus kita hadapi. Persoalan itu harus kita selesaikan. Lalu bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga dan keluarga kita? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kita tidak menyelesaikan persoalan kita dengan baik kalau kita mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita membutuhkan hikmat yang dari Allah. Kita membutuhkan hikmat dari Roh Kudus, membutuhkan hikmat dari Roh Yesus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya bagaimana kita mendapatkan hikmat itu. Maka di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita harus dibangun kehidupan yang selalu dekat dengan Allah. Sama seperti hari Minggu kemarin saya katakan, bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Tidak perlu bertapa, saya katakan. Kita perlu membangun kehidupan yang dekat dengan Allah. Kehidupan yang dekat dengan Allah menuntun kita memiliki sebuah hikmat. Jadi hikmat inilah yang menjadi sebuah discernment, menjadi sebuah kearifan. Jadi persoalan yang dihadapi, yang harus diselesaikan, maka itu harus diselesaikan dengan arif. Secara arif, secara bijaksana. Kadangkala persoalan dalam rumah tangga kita tidak terselesaikan karena kita menyelesaikannya tidak dengan bijaksana, tapi dengan bijak sini. Apa mau saya? Apa kehendak saya? Bukan kehendak kita bersama. Dorongan Roh Kudus, dorongan Yesus yang harus dihindari oleh Paulus dan Silas di dalam pekabaran Injilnya adalah supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya terjadi kedamaian. Jadi sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kedekatan kita dengan Allah di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita itu harus dibangun dengan sungguh-sungguh, supaya ketika tadi dikatakan yang namanya persoalan dalam rumah tangga sama dengan persoalan hidup. Siapapun yang masih menghembuskan nafas, yang masih menginjakkan kakinya di atas dunia ini, dia akan selalu berhadapan dengan persoalan. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana mengatasi persoalannya. Tapi perjalanan Paulus dan Silas memberikan petunjuk kepada kita. Persoalan bukan dihindari, tetapi membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian akhir dari pembacaan kita, bahwa di dalam penglihatan Paulus ada orang yang berseru-seru, yang memohon pertolongan kepada Paulus, bahwa datanglah kemari, tolonglah kami. Dan orang itu ada di daerah Makedonia. Dan oleh sebab itu ketika Paulus sudah sampai di Troas, maka mereka mencari kesempatan untuk pergi ke Makedonia, menggenapi apa yang menjadi seruan orang yang ada di Makedonia. Bapak Saudara, apa yang menjadi persoalan bagi orang ini? Tidak jelas. Ada persoalan apa? Apa yang harus diselesaikan? Apa yang harus dilakukan oleh Paulus dan Silas? Itu tidak jelas. Tetapi Bapak Saudara,
hal yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dia selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dia selalu mengikuti tuntunan Roh Allah ataupun Roh Yesus. Jadi kalau Paulus berangkat ke Makedonia, semuanya adalah karena hikmat yang dari Allah. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di akhir dari bacaan ini di sana ada kesimpulan yang disampaikan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Menjadi jelas Bapak Saudara bahwa di dalam pekabaran Injil Paulus dan Silas selalu didorong oleh hikmat yang dari Allah. Maka Bapak Saudara, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan rumah tangga dan keluarga kita, hendaknya kita juga mau dipimpin oleh hikmat yang dari Allah. Kadangkala perjalanan hidup kita, perjalanan rumah tangga dan keluarga kita, semuanya kadangkala tanpa kita sadari didasari oleh hikmat diri kita sendiri. Sehingga seringkali banyak hal-hal lahiriah yang mendorong kita menjalani hidup ini, menjalani rumah tangga dan keluarga kita. Bapak Saudara ingatlah, sekali lagi, kalau saya ingin mereview perjalanan umat Israel yang menuju ke tanah Kanaan. Tapi perjalanan itu dibelokkan oleh Allah. Selama 40 tahun umat Israel harus berjalan di padang gurun. Kalau berdasarkan hikmat lahiriah, itu sebabnya orang Israel marah-marah. Orang Israel tidak mau ketika mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Kenapa kami dibawa di jalan ini? Itulah kecenderungan dalam hikmat lahiriah. Dalam hikmat lahiriah yang akan selalu ada pada diri kita adalah sungut-sungut yang ada. Padahal apa yang dilakukan Allah? Sesungguhnya ketika mereka berjalan lurus melintasi daerah Filistia, sesungguhnya mereka akan dihabisi oleh orang Filistia yang secara budaya dan secara dalam konteks militerisasinya mereka sudah lebih kuat daripada Israel yang pada saat itu nggak punya apa-apa. Bahkan wilayah aja dia tidak punya. Apalagi bicara soal alat-alat militer. Allah melindungi umatnya. Itu sebabnya dibelokkan. Kadangkala hikmat Allah sepertinya bertentangan dengan hikmat yang ada pada kita. Tapi malam ini Bapak Saudara, mari kita bagaimana kita menekan hikmat yang ada pada diri kita. Kita mulai membangun kehidupan yang berdasarkan tuntunan Allah, berdasarkan hikmat Allah. Karena ketika Allah menuntun kita, di balik semua itu atau akhir dari perjalanan yang berdasarkan tuntunan Allah, di sana ada ketenangan, di sana ada kedamaian. Dan dampaknya dalam persekutuan jemaat mula-mula pada saat itu adalah bertambah banyaknya orang percaya. Tapi dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara dapat dalam hidup Bapak Saudara dan dalam hidup rumah tangga Bapak Saudara, apa yang akan didapat saya tidak dapat mengatakannya. Karena Bapak Saudara sendiri, pribadi Bapak Saudara sendiri yang akan mengalami dampak ketekunan kita ketika kita mau membangun kehidupan di bawah hikmat dari Allah. Kita akan merasakannya. Tetapi sekali lagi, paling tidak Bapak Saudara, jangan lagi pernah mencari-cari persoalan. Dan kalau ada persoalan, jangan hindari. Datanglah kepada Allah, mintalah tuntunan dan hikmat daripadanya. Maka damailah kehidupan Bapak Saudara dan sejahteralah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita merespon firman Tuhan pada malam hari dan perenungannya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama. Mau berjalan dengan
sembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga kau mengikutnya. Baik saudara, mari kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Belajar dari perjalanan Paulus dan Silas, maka kami juga mau menempatkan diri kami ketika kami menjalani hidup kami, baik sebagai pribadi maupun di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kami selalu menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mampukan kami menekan hikmat yang ada pada diri kami sendiri, tapi sebaliknya kami membangun hikmat yang dari Tuhan bagi kehidupan kami. Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa hikmat yang daripadamu akan memimpin kami di dalam kehidupan yang tenang dan penuh dengan kedamaian. Sekalipun kami harus menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, sekalipun kami menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga dan keluarga kami, biarlah ya Tuhan ya Bapa, kami dikuatkan oleh hikmat yang daripadamu, sehingga semuanya dapat kami lampaui di dalam kesabaran, di dalam ketekunan, dan kami percaya ketika kami mau melakukannya adalah sesuatu yang baik adanya. Bahkan damai sejahtera-Mu itu boleh kami nikmati. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya firman ini secara khusus menjadi satu pedoman, menjadi satu landasan berpijak bagi keluarga Bapak Baroto di tempat ini, di dalam membangun kehidupannya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga ini, dengan segala berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan, baik Bapak Baroto bersama Ibu, juga anak-anak dan keluarga. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan keluarga di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dalam keluarga ini, juga dalam kehidupan secara utuh sebagai keluarga. Kiranya Tuhan selalu menolong dengan hikmat yang dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan ya Bapa, kiranya ini juga berlaku bagi kehidupan kami semua, baik pribadi, rumah tangga dan keluarga, baik kami sebagai warga jemaat Immanuel Semarang maupun kami sebagai simpatisan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu berkenan hadir di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Dan melalui syafat ini bersama keluarga kami mau meletakkan segala persoalan, pergumulan yang tidak terucapkan di dalam kuasa dan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, secara khusus kami sebagai warga jemaat GPIB Immanuel Semarang, kami mau menyerahkan perjalanan persekutuan kami. Biarlah
perjalanan persekutuan kami juga adalah perjalanan persekutuan yang dituntun oleh Roh Tuhan. Sehingga ketika kami sebagai persekutuan menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan menghadapi pandemi dan kebijakan-kebijakan terhadap pandemi ini, kami secara arif dapat melampaui, melakukan semua apa yang menjadi petunjuk, apa yang semua Tuhan tentukan bagi kami. Untuk itu Tuhan Bapa, berikan kami semua kerendahan hati untuk membiarkan kuasa dan karya Tuhan berlaku di dalam kehidupan persekutuan, khususnya Jemaat Immanuel Semarang, bahkan secara luas bagi gereja-gerejamu di muka bumi ini. Bahkan kami juga berdoa bagi masyarakat lingkungan di mana kami semua ada. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, jika tangan kami kurang panjang untuk menyapa, untuk menolong mereka, jika kaki kami kurang panjang untuk berjalan menjumpai mereka, kami memohon kepada Tuhan, kiranya juga Tuhan menilik kehidupan masyarakat secara luas maupun masyarakat yang ada di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kalau kami mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan kehidupan kami menyerahkan kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Baroto. Kami menyerahkan kehidupan kami semua. Dan kami juga secara khusus menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit. Saudara-saudara kami yang sedang dalam mengalami pemulihan dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kepahitan hidup ini. Biarlah mereka semua ada di dalam topangan Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami semua. Biarlah apa yang tidak terkatakan, tidak terucapkan dalam syafat kami, kiranya Tuhan menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah hukum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 294 bait 1 dan 5, Beribu Lidah. Beribu lidah patutlah
ya Tuhan, mengangkat suaraku, tak ku sebar di dunia, agungnya namamu. Jemaat, kami undang berdiri untuk membawa doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagimu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu dan terus bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita bernyanyi dari Kinu Jemaat 426, baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, ada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Biarlah berkat-berkat-Mu selalu melimpah di dalam perjalanan hidup yang kami tapaki. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kiranya itu menjadi bagian di dalam pergumulan hidup kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, secara khusus bagi keluarga Bapak Baroto bersama ibu dan cucu di tempat ini. Amin. 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 Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita. Biarlah ibadah ini menjadi kegembiraan, menjadi sukacita dalam hidup kita. Dan kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.